Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Aku tidak tahu di mana Suster Xiao Tao berada. Meskipun aku membantu meredam api jahat dalam dirinya, itu sudah lama sekali. Api jahatnya mungkin akan berkobar lagi. Akankah dia terlibat dalam perang? Jika begitu, bagaimana aku bisa menghadapinya? Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Dengan pengalamannya baru-baru ini, Huo Yuhao yakin dapat membantu Ma Xiaotao mengatasi api jahat di tubuhnya. Di antara berbagai pilihannya, esensi es misterius beraneka ragam adalah pilihan terbaik. Selama ia menyatukan sebagian esensi es misterius beraneka ragam di tubuhnya ke dalam tubuh Ma Xiaotao, ia dapat sepenuhnya menetralkan api jahatnya dengan bantuan permaisuri es, permaisuri salju, dan rumput es misterius Adas Bintang. Jika tiga roh es tertinggi yang dimilikinya tidak dapat melakukannya, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mampu. Memikirkan hal itu, Huo Yuhao memutuskan untuk mencarinya saat pergi ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kuharap aku bisa menemukannya. Jika aku menemukannya, aku juga bisa mencari tahu tentang Guru Xiaoya. Kuharap dia baik-baik saja. Melihat Huo Yuhao sedang berpikir keras, permaisuri salju tidak mengganggunya. Ia duduk diam di bahu Raja Beruang Es. Meskipun Raja Beruang Es sangat besar, ia juga sangat cepat saat mulai berlari kencang. Ia bagaikan gunung yang meluncur di atas es. Ada lebih dari 100 Titan Snow Devil yang berlari bersamanya. Mereka sangat besar. Setiap langkah mereka menempuh jarak lebih dari 100 meter. Ketika mereka melompat, mereka bisa menempuh jarak lebih dari 500 meter. Hanya dalam 2 lompatan, mereka menempuh jarak 1 kilometer. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menandingi kecepatan terbang Huo Yuhao. Inilah kekuatan besar utara ekstrim. Tak heran jika dataran es di utara ekstrim menjadi tanah yang dijanjikan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan luar biasa mereka. Melihat keheranan di mata Huo Yuhao, permaisuri salju tersenyum dan berkata, inilah kekuatan inti dari utara ekstrim. Kekuatan yang bisa kita manfaatkan sungguh tak terbayangkan. Sama seperti kau belum pernah melihat kekuatan inti hutan bintang Do Agung sebelumnya. Oh, setelah mendengar permaisuri salju menyebutkan hutan bintang Do besar, rasa ingin tahu Huo Yuhao terusik. Aku belum melihat kekuatan inti hutan Do bintang agung? Jangan bilang 5 binatang buas agung yang memulai gelombang binatang buas itu tidak membentuk kekuatan inti mereka? Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 binatang buas agung adalah binatang buas jiwa terkuat di hutan bintang Do Agung saat ini. Namun, jika kita berbicara tentang kekuatan inti, itu belum dimanfaatkan. Bahkan, pengetahuanmu tentang Ditian masih sangat kurang. Dia tidak hanya menguasai seluruh hutan bintang Do Agung. Dia adalah juru bicara penguasa semua binatang buas jiwa. Jika dia benar-benar ingin habis-habisan menghadapi manusia, hutan bintang Do Agung tidak akan menjadi satu-satunya yang menyerang. Bahkan utara ekstrim pun harus menerima perintahnya dan menyerang manusia. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kehancuran bagi kedua belah pihak. Manusia memang cukup kuat, namun kultivasi ratusan ribu dan jutaan tahun yang kita miliki tidak dapat dengan mudah diatasi. Bahkan jika manusia menang, kehancuran benua akan tetap sangat besar. Tunggu sebentar, Huo Yuhao tiba-tiba berseru dan bertanya, Putri Salju, apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa Ditian adalah juru bicara penguasa semua binatang jiwa?
Jangan bilang ada binatang jiwa yang lebih kuat dari Ditian di dunia ini. Permaisuri salju mengangguk dengan serius dan menjawab, ya, ada. Setidaknya, itulah yang dikatakan legenda. Di benua ini, selain makhluk aneh seperti cacing es mimpi langit, kita semua mengakui bahwa Ditian adalah yang terkuat dan tertua di antara kita. Tiran mata jahat hanya lebih rendah darinya. Hanya makhluk hidup seperti kita yang telah ada begitu lama yang tahu tentang keberadaan seorang penguasa. Huo Yuhao bertanya, siapakah penguasa binatang jiwa ini? Jika bahkan Ditian memanggilnya penguasa, bukankah dia dewa? Permaisuri salju tersenyum dan menjelaskan, penguasa binatang jiwa adalah dewa. Kau seharusnya sudah mendengar sebelumnya bahwa Tuan kami adalah Dewa Naga. Dewa Naga adalah binatang jiwa paling awal yang lahir, dan memiliki tahta ilahinya sendiri di alam ilahi. Entah mengapa, Dewa Naga binasa, tetapi semua binatang jiwa di benua Douluo mengakuinya sebagai Tuan kami. Ia memiliki 9 putra, tetapi kami tidak benar-benar menganggap anak-anaknya sebagai Tuan kami. Sebaliknya, kami mengakui avatarnya setelah ia binasa sebagai Tuan kami. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga tidak diterima di alam dewa karena ia adalah makhluk jiwa. Ia terpisah menjadi 2 naga yang berbeda, dan selalu berada satu tingkat di bawah dewa. Kedua naga ini adalah naga emas dan naga perak. Di antara mereka, naga emas mewarisi kekuatan besar Dewa Naga, sementara naga perak mewarisi kendali Dewa Naga atas elemen-elemen, air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Keduanya unggul di bidangnya masing-masing, dan sangat kuat. Mereka mendominasi seluruh benua Douro, dan bersama-sama menguasai dunia makhluk jiwa. Saat itu, ketika 2 Raja Naga dan 9 Putra Dewa Naga berkuasa, spesies naga sangatlah kuat. Naga menguasai semua makhluk jiwa. Setelah itu, benua Douro seakan dilanda bencana. Kedua Raja Naga memimpin 9 putra dan naga-naga kuat lainnya untuk melawan bencana tersebut. Akhirnya, hampir semuanya mati. Ditian tampaknya menjadi satu-satunya naga kuat yang tersisa dari bencana itu. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa dia adalah juru bicara dewa makhluk jiwa. Karena dia adalah naga terkuat yang pernah selamat, dan garis keturunannya adalah yang paling murni. Legenda juga menyebutkan bahwa ada keturunan dewa naga yang selamat. Mengenai siapa dia, mungkin hanya Ditian yang tahu. Aku tidak yakin, namun, aku merasakan keberadaan makhluk jiwa tertua di hutan besar Bintang Dou. Makhluk jiwa ini memang sangat kuat. Kekuatannya tersembunyi di seluruh hutan besar Bintang Dou. Dia bukan satu-satunya. Ada makhluk jiwa lain yang bertugas melindunginya. Ditian mengendalikan kekuatan ini. Itulah kekuatan inti sejati hutan Dou Bintang Agung. Bagi Huo Yuhao, perkataan permaisuri salju hanya bisa dijelaskan oleh legenda. Benarkah ada orang yang lebih kuat di hutan Bintang Dou Agung? Putri salju, menurutmu siapakah naga kuno yang masih hidup ini? Tanya Huo Yuhao. Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak yakin. Kurasa kemungkinan besar dia salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Tentu saja, bisa juga Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak. Namun, kemungkinan ini agak terlalu rendah. Lagi pula, kekuatan kedua Raja Naga itu sangat krusial dalam melawan bencana. Karena mereka adalah avatar Dewa Naga, mustahil mereka bisa menghasilkan keturunan. Jika tubuh asli mereka masih ada, apa kau yakin manusia bisa menguasai benua ini? Huo Yuhao terkekeh dan membantah, bukan tidak mungkin. Jika mereka terluka parah dalam bencana itu, mereka mungkin butuh waktu untuk pulih. Permaisuri salju tertawa,
Sebaiknya kau tidak mengharapkan skenario itu terjadi. Kalau begitu, manusia akan berada dalam bahaya besar. Huo Yuhao menggelengkan kepala dan tertawa. Aku hanya bercanda. Jika seseorang sekuat dia selamat, bagaimana mungkin dia tidak pulih setelah bertahun-tahun? Namun, karena kau sudah merasakan ada kekuatan lain di hutan besar Bintang Do, mereka mungkin benar-benar kartu truf di Tian. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Tahukah kau mengapa aku menceritakan semua ini?" Huo Yuhao menjawab, "Jangan bilang kau mencoba menghalangiku melawan di Tian." Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tentu saja tidak. Aku memberimu semangat. Selain itu, aku juga mencoba memberitahumu bahwa di Tian mungkin bukan musuh terkuatmu. Mungkin ada seseorang yang lebih kuat di hutan besar Bintang Do. Inilah mengapa kau tidak boleh terlalu puas dengan dirimu sendiri, bahkan ketika kau menjadi sangat kuat di masa depan." Huo Yuhao mengangguk dengan serius dan berkata, "Aku tidak akan." Huo Yuhao dan permaisuri salju duduk di tubuh Raja Beruang Es dan menggunakan waktu yang lebih sedikit untuk kembali ke area target mereka. Aura ratusan iblis salju Titan yang menyerbu terlalu kuat. Permaisuri salju meminta mereka berhenti ketika mereka berada sekitar 50 km dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yuhao, mulai sekarang, kau yang akan memimpin mereka. Kau yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan kembali ke tubuhmu untuk beristirahat. Saat ia berbicara, permaisuri salju berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao sebelum menghilang. Sebelumnya, permaisuri salju telah menjelaskan kemampuan Raja Iblis Salju Titan. Para iblis salju Titan, dan Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao. Ia juga menginstruksikan mereka untuk mendengarkan perintah Huo Yuhao. Awalnya, mereka berdua tidak terlalu menyukai manusia. Namun, Huo Yuhao berbeda. Seperti yang dikatakan permaisuri salju, ia ingin memasuki alam dewa. Bahkan, permaisuri salju memanggilnya ayah. Tak satu pun dari Raja Binatang Jiwa berani menunda lebih lama lagi. Teman-teman, terima kasih atas bantuan kalian. Kita akan berhadapan dengan pasukan manusia nanti, kata Huo Yuhao sambil menatap dua makhluk jiwa raksasa yang kuat di depannya. Raja Iblis Salju Titan mengangguk dan berkata, "Karena permaisuri salju berkata kami harus mendengarkanmu, kami akan mengikuti pengaturannya." Raja Beruang Es mengangguk dan berkata, "Baik, kakek. Apapun yang kakek inginkan dari bayi kecil akan melakukannya." "Kakek." Wajah Raja Iblis Salju Titan sedikit berkerut. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar Raja Beruang Es memanggil Huo Yuhao seperti itu. Terlebih lagi, Raja Beruang Es bahkan sengaja memanggil Huo Yuhao seperti itu sepanjang waktu. Ia mencoba menunjukkan betapa dekatnya Huo Yuhao dengan permaisuri salju. Huo Yuhao telah mencoba mengoreksinya beberapa kali. Tetapi sangat sulit untuk menghentikan seseorang dengan pikiran sempit seperti dia, jadi dia akhirnya menyerah dan membiarkan beruang itu memanggilnya apapun yang dia inginkan. Huo Yuhao berkata, "Seperti ini." Huo Yuhao mulai merencanakan beberapa hal. Setelah menjalani rencana prajurit tertinggi, ia berhasil memimpin tim prajurit elit. Tentu saja, skala kecil di sini mengacu pada jumlah orang yang terlibat, dan bukan. Selama setengah bulan terakhir, pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan sangat sibuk. Sejak mereka mendirikan pangkalan, mereka mulai bertindak secara intensif. Investasi awal tentu saja membutuhkan waktu. Misalnya, ada pemasangan semua jenis peralatan, pendeteksian lokasi detail semua jenis mineral dan cara menambangnya, Hanya setelah menambang semua mineral itu barulah mereka dapat berbicara tentang pemurnian, pengumpulan, dan pengangkutan.
Setelah lebih dari 10 hari pembangunan, fondasi dasar kurang lebih telah terbentuk dengan bantuan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix. Setelah itu, tibalah waktunya untuk menambang mineral. 11 urat ditemukan di sini. Urat-urat ini saling bersilangan, dan masing-masing memiliki jumlah cadangan yang berbeda. Namun, semuanya mengandung logam langka berkualitas tinggi. Di antara semuanya, logam langka yang dihasilkan oleh 2 urat memiliki kualitas yang sangat berharga. Dalam situasi seperti itu, seluruh proses penambangan menjadi semakin intensif. Lebih lanjut, menurut penelitian mereka, di antara 11 urat logam, 6 di antaranya bahkan meluas hingga ke Kekaisaran Dowling. Ini juga berarti bahwa urat-urat tersebut akhirnya mengarah ke Kekaisaran Dowling, tempat urat-urat logam langka lainnya dapat ditemukan dan dikendalikan. 10 hari kemudian, bala bantuan Kekaisaran Matahari dan Bulan tiba. Bala bantuan ini tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi mereka adalah tim penambangan logam langka terbaik di Kekaisaran Matahari dan Bulan. Jumlah mereka lebih dari 5.000 orang, dan mereka membawa sejumlah besar mesin. Setelah tiba di pangkalan, mereka segera mendirikan tenda dan beristirahat. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix dan lebih dari 20.000 prajurit berkoordinasi dengan tim profesional ini dan memperluas skala fondasi. Pada saat yang sama, mereka mulai menambang. Setelah setengah bulan, aliran logam langka yang tak henti-hentinya telah ditambang dan dimurnikan. 24 lubang digali untuk melaksanakan operasi penambangan. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kekaisaran Matahari Bulan sangat menyadari bahwa 3 kekaisaran di benua Douro asli juga akan berusaha mendapatkan semakin banyak logam langka seiring meningkatnya relevansi peralatan jiwa dalam perang. Jika mereka tahu bahwa ada begitu banyak urat nadi besar di Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk merebut sumber daya ini. Karena itulah instruksi pertama Juzi adalah mereka tidak boleh membuat orang-orang dari Kekaisaran Dowling khawatir, atau membiarkan mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Kedua, mereka harus menambang semua logam langka secepat mungkin. Lebih dari 3.000 alat jiwa tipe penyimpanan digunakan untuk mengangkut mesin-mesin berskala besar tersebut. Dalam keadaan normal, mesin-mesin ini cukup untuk menambang lebih dari 3 kali lipat jumlah urat yang ada saat ini. Mereka dibawa karena Kekaisaran Matahari Bulan ingin bekerja secepat mungkin. Seluruh operasi penambangan berjalan lancar. Peralatan jiwa pengintai udara ada di mana-mana, melakukan pengawasan ketat terhadap Kekaisaran Dowling. Begitu ada yang terdeteksi, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix akan mampu bereaksi secepat mungkin. Mengingat kekuatan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix, mereka akan mampu bertahan lama bahkan jika menghadapi pasukan 100.000 orang. Terlebih lagi, mereka bahkan mendapat bantuan dari pasukan 20.000 orang. Banyak formasi jiwa telah dikerahkan di darat. Peralatan jiwa berskala besar telah dibangun sepenuhnya. Dan cukup untuk menghadapi pertempuran yang berlangsung lama. Juzi juga menginstruksikan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengirimkan lebih banyak bala bantuan. Bukan karena ia tidak yakin dengan bala bantuan yang mereka miliki saat ini, melainkan karena Huo Yuhao telah muncul. Sudah setengah bulan berlalu, ia telah menunggu selama setengah bulan, tetapi Huo Yuhao belum juga muncul untuk menimbulkan kerusakan. Juzi segera menyimpulkan, Huo Yuhao memang telah pergi kali ini. Tapi apa arti kepergiannya? Itu berarti ia pergi untuk mendapatkan lebih banyak bala bantuan. Tidak banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi ke Akademi Shrek. Ketika ia kembali, ia mungkin akan membawa banyak individu kuat dari Akademi Shrek bersamanya.
Juzi telah mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa untuk alasan ini. Kedua legiun insinyur jiwa ini mengawasi Akademi Shrek. Setelah para master jiwa dari Akademi dikerahkan, mereka akan bertugas mencegat mereka. Pada saat yang sama, pasukan di Kekaisaran Jiwa Surgawi diinstruksikan untuk meningkatkan tekanan mereka terhadap Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika Kekaisaran Matahari dan Bulan tahu bahwa rangkaian pengaturan ini hanya untuk satu orang, banyak orang pasti akan terkejut. Namun, Juzi sangat yakin bahwa ini perlu. Menurutnya, Huo Yuhao hanya akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi mereka. Pada saat ini, Juzi sedang mengumpulkan intelijen dari segala arah di tenda komandan. Dibandingkan dengan 3 kerajaan di benua Douro yang asli, Kekaisaran Matahari dan Bulan sangat teliti dalam hal pengawasan dan intelijen. Hal ini terutama terlihat setelah Juzi menjadi panglima tertinggi ketiga pasukan. Perintah pertamanya adalah memperluas lini produksi alat jiwa pengintaian udara. Lebih banyak lagi yang harus diproduksi. Pada saat yang sama, ia meminta lebih banyak dana dari Su Tianran untuk mempercepat penelitian mereka dalam alat jiwa ofensif ketinggian tinggi. Menduduki langit merupakan komponen yang sangat penting dalam pengumpulan intelijen. Di saat yang sama, hal itu krusial bagi perang. Hanya saja, alat jiwa udara sederhana masih kurang efektif dalam pertempuran untuk supremasi udara, dibandingkan dengan master jiwa dan insinyur jiwa. Juzi duduk di kursi komandan dan membaca laporan. Ia menunjukkan raut wajah yang agak ragu dan bergumam, "Ada apa? Kok bisa tidak ada pergerakan sama sekali?" Di Akademi Shrek, ia tidak bisa mengerahkan banyak alat jiwa pengintai udara untuk melakukan pengawasan. Namun, ia sudah mengirim banyak pengintai untuk mengamati setiap gerakan Akademi. Akademi Shrek sangat tenang selama periode ini. Ia tentu tahu bahwa Sekte Tang sedang memproduksi alat jiwa secara massal. Meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya mereka produksi, ia tidak terlalu khawatir. Kesenjangan keahlian tidak bisa ditutup dalam 1 atau 2 hari. Hal ini berlaku bahkan untuk Xuan Ziwen. Sekuat apapun dia hanyalah satu orang. Ada banyak orang yang sama berbakatnya dengan Guru Xuan di Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam hal sumber daya, Kekaisaran Matahari Bulan juga jauh lebih kuat. Yang terpenting, baik Sekte Tang maupun Akademi Shrek, mereka tidak punya cukup waktu untuk menutup kesenjangan tersebut. "Yu Hao, apa kau sudah menyerah?" "Tidak, aku tidak percaya kau akan melakukan itu. Itu bukan karaktermu. Kau pasti tahu apa yang sedang kami coba lakukan. Bagaimana mungkin kau menyerah begitu saja? Tapi di mana kau? Kenapa tidak ada pergerakan dari Akademi Shrek? Jangan bilang kau pergi ke Kekaisaran Dowling. Kau tidak akan melakukan itu, mengingat kecerdasanmu." Pasukan utama Kekaisaran Dowling bersama pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Jiwa Surgawi mencoba melawan Kekaisaran kami. Kau seharusnya tahu bahwa mereka akan kalah jumlah jika kita memberi mereka lebih banyak tekanan. Kalau begitu, di mana tepatnya kau? Adakah sesuatu yang lebih penting daripada menghentikanku? Tidak, kurasa tidak. Kau pasti sedang melakukan sesuatu, dan aku yakin kau punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadaku. Kecuali, ekspresinya sedikit berubah. Ia tak mau berpikir lebih jauh. Ia juga yakin itu tak akan terjadi. Mengingat kemampuan Yu Hao saat ini, hanya sedikit yang bisa melukainya. Juzi mengejek dirinya sendiri dan sedikit kesal ketika berkata, "Saat kau pergi, aku terus khawatir kau akan kembali. Namun, kau sudah lama tidak muncul, dan tidak ada informasi. Aku mulai mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku benar-benar ragu apakah aku akan mampu bersikap kejam padamu saat aku berhadapan denganmu lagi."
Yu Hao, kau tahu betapa aku tidak ingin menyentuhmu. Jika kau bisa bekerja sama denganku, itu akan sangat bagus. Jika itu yang terjadi, aku akan lebih percaya diri untuk menaklukkan dunia ini. Kamu di mana? Aku butuh kabar darimu. Kalau tidak, aku mungkin akan benar-benar mencarimu kalau terus begini. Juzi terus menggumamkan nama Huo Yuhao di dalam tenda. Namun, ia tidak tahu bahwa Huo Yuhao berada tidak kurang dari 10 kilometer darinya. Terlebih lagi, ia berada di udara. Jika ia mau, dan jika tidak ada perlawanan, ia bisa muncul di hadapannya dalam waktu kurang dari 10 menit. Benar saja, Huo Yuhao saat ini berada di udara, bersembunyi di balik gumpalan awan. Saat ia melayang di udara, Huo Yuhao diam-diam mengamati perkemahan itu. Cuaca di utara ekstrim sangat baik hari ini. Lebih tepatnya, angin di utara ekstrim sangat kencang hari ini. Di ketinggian tertentu, jarak pandang jauh lebih besar daripada di daratan. Sangat sulit menemukan awan seperti tempat Huo Yuhao bersembunyi. Terlebih lagi, awan ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyak alat jiwa pengintai udara di kejauhan sedang dipantau oleh Huo Yuhao. Alat-alat jiwa ini tersebar luas. Selain itu, semuanya merupakan jenis alat jiwa pengintai yang berbeda. Ada alat jiwa pengintai serbaguna di ketinggian sekitar 1000 meter, dan detektor osilasi di ketinggian 500 meter. Bahkan ada detektor termal di ketinggian 200 meter. Peralatan jiwa pengintai udara tersebar luas. Tak diragukan lagi, mereka telah belajar dari pengalaman Huo Yuhao yang menghancurkan banyak peralatan sekaligus. Kini jumlahnya semakin banyak, dan semuanya tersebar. Selain itu, mereka melakukan pengintaian yang lebih intensif untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tentu saja, hal ini membutuhkan lebih banyak upaya. Dalam hal ini, Juzi tentu saja tidak berhemat. Setelah periode pengamatannya, Huo Yuhao menemukan bahwa alat jiwa pengintai udara tidak hanya melindungi pangkalan militer di bawah. Alat-alat itu juga diarahkan ke Kekaisaran Dowling. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pasukan Kekaisaran Dowling akan terdeteksi selama mereka berada dalam jarak 30 km dari pangkalan. Kemungkinan besar, serangan selanjutnya adalah serangan Legiun Insinyur Jiwa Phoenix yang diarahkan ke arah mereka. Huo Yuhao masih terkagum-kagum saat itu. Ia sangat terkesan dengan standar profesional Kekaisaran Matahari dan Bulan. Hanya dalam waktu setengah bulan, ukuran pangkalan itu sudah 10 kali lebih besar daripada saat ia pertama kali tiba di sini. Jumlah orang di sekitarnya juga lebih banyak. Ia belum melihat banyak alat jiwa berskala besar. Semua alat jiwa itu digunakan, tetapi polusi suara yang dihasilkannya tidak terlalu tinggi. Ia berada kurang dari 3000 meter di atas langit saat ini. Tetapi tidak ada suara dari bawah yang terdengar di ketinggian ini. Jelas, Kekaisaran Matahari dan Bulan telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam meminimalkan polusi suara. Meskipun Huo Yuhao tidak terlalu berpengalaman dalam menambang logam langka, ia dapat melihat dari skala operasi penambangan mereka bahwa jumlah cadangan di tambang tersebut sungguh luar biasa. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menambang semua logam tersebut, mengingat skala operasi penambangan mereka. Dari langit, semuanya tampak jelas. Ada lebih dari 20 terowongan tambang. Bongkahan-bongkahan biji terus-menerus diangkut keluar dari lubang-lubang ini. Bongkahan-bongkahan ini bisa menjadi logam langka yang sangat berharga dan dapat digunakan sebagai inti alat jiwa setelah dimurnikan. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa. Meskipun ia jauh, ia masih bisa mengenali beberapa logam langka yang lebih istimewa.
Mengingat jumlah logam langka yang mereka miliki, tentu saja semakin banyak senjata yang bisa diciptakan oleh Kekaisaran Matahari dan Bulan. Meskipun hal yang sama akan terjadi jika ia yang memiliki logam langka, setidaknya Sekte Tang dan Shrek memproduksi senjata untuk menghentikan perang dan melawan invasi. Rencana Huo Yuhao sangat sederhana. Pertama, ia ingin membutakan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan ini sebelum memimpin pasukan Iblis Salju Titan untuk menyerang mereka. Raja Iblis Salju Titan sangat tidak yakin dengan rencana ini. Menurutnya, jumlah orang di sini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi para Iblis Salju Titan. Dalam beberapa serangan, semua orang dari Kekaisaran Matahari Bulan pasti akan terbunuh. Namun, Huo Yuhao memperingatkannya bahwa ada banyak senjata ampuh di dunia manusia, dan bahkan jika ia adalah makhluk jiwa, hidupnya masih dalam bahaya. Titan Snow Devils adalah spesies binatang buas terkuat di utara ekstrim. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa mengerikan. Tubuh mereka adalah senjata dan kemampuan terkuat mereka. Kekuatan mereka yang mendominasi adalah mimpi buruk bagi musuh-musuh mereka. Namun, tubuh mereka sangat besar, yang menjadikan mereka sasaran empuk bagi alat-alat jiwa. Huo Yuhao berhasil meyakinkan Raja Iblis Salju Titan atas nama Permaisuri Salju. Dia ada di sini untuk membantu. Dia tidak ingin seluruh spesiesnya terluka parah karenanya. Jika itu masalahnya, dia juga tidak akan bisa bertanggung jawab kepada Permaisuri Salju.